Libya adalah sebuah negara di Afrika Utara yang berbatasan dengan Laut Mediterania di utara, serta berbagi perbatasan dengan Mesir, Sudan, Chad, Niger, Aljazair, dan Tunisia. Negara ini memiliki luas sekitar 1,76 juta kilometer persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di Afrika. Libya dikenal dengan gurun Sahara yang mendominasi sebagian besar wilayahnya, serta memiliki cadangan minyak yang besar, menjadikannya salah satu eksportir minyak utama di dunia. Ibu kotanya adalah Tripoli, yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan. Secara politik, Libya mengalami ketidakstabilan sejak jatuhnya Muammar Gaddafi pada 2011, dengan konflik antara berbagai kelompok bersenjata dan pemerintahan yang terpecah. Meskipun demikian, negara ini tetap memiliki potensi ekonomi besar berkat sumber daya alamnya. Dengan wilayah seluas hampir 1,8 juta kilometer persegi atau setara 700.000 mil persegi, Libya adalah negara terbesar keempat di Afrika menurut luas wilayah, dan ke-17 terbesar di dunia. Kota terbesarnya, Tripoli, adalah rumah bagi 1,7 juta dari 6,4 juta rakyat Libya. Tiga pembagian wilayah tradisional negara ini adalah Tripolitania, Fezzan, dan Cyrenaica. Iklimnya sebagian besar sangat kering dan seperti gurun. Namun, wilayah utara menikmati iklim Mediterania yang lebih sejuk. Terdapat 6 ekoregion di Libya, yakni, Halofit Sahara, hutan kering dan stepa Mediterania, hutan dan belantara Mediterania, padang rumput dan hutan Sahara Utara, hutan serik pegunungan Tibesti Jebel Uweinat, dan hutan serik pegunungan Sahara Barat. Bahaya alam datang dalam bentuk siroco yang panas, kering, syarat debu, dikenal di Libya sebagai Ghibli. Ini adalah angin selatan yang bertiup dari 1 hingga 4 hari di musim semi dan musim gugur. Ada juga badai debu dan badai pasir. Oasis juga dapat ditemukan tersebar di seluruh Libya, yang paling penting adalah Gadames dan Kufra. Libya adalah salah satu negara tercerah dan terkering di dunia karena lingkungan gurunnya. Libya adalah negara perintis di Afrika Utara dalam perlindungan spesies, dengan pembentukan kawasan lindung El Khouf pada tahun 1975. Jatuhnya rezim Muammar Gaddafi mendukung perburuan liar, sebelum jatuhnya Gaddafi bahkan senapan berburu dilarang. Tapi sejak 2011, perburuan telah dilakukan dengan senjata perang dan kendaraan canggih di mana seseorang dapat menemukan hingga 200 kepala rusa dibundir oleh milisi yang berburu untuk menghabiskan waktu. Kita juga menyaksikan munculnya pemburu yang tidak ada hubungannya dengan suku yang secara tradisional mempraktikkan perburuan. Mereka menembak semua yang mereka temukan, bahkan selama musim kawin. Lebih dari 500.000 burung dibunuh dengan cara ini setiap tahun, ketika kawasan lindung telah disita oleh kepala suku yang mengambilnya. Hewan yang dulu tinggal di sana semuanya telah menghilang, diburu ketika mereka dapat dimakan atau dibuang ketika mereka tidak dapat dimakan, jelas ahli zoologi Khaled Etaeb. Pada tahun 2021, hampir 306 juta orang di Libya hidup dalam kemiskinan ekstrim, dengan ambang batas kemiskinan sebesar $1,90 AS per hari. Jumlah orang miskin di negara tersebut berfluktuasi secara signifikan dalam periode yang diteliti, mencapai puncaknya di atas 1,3 juta pada tahun 2020, yang mungkin dipengaruhi oleh krisis virus corona COVID-19. Namun, kemiskinan di Libya diperkirakan akan menurun secara umum dalam beberapa tahun mendatang. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim akan turun menjadi sekitar 41.000 pada tahun 2025. Jika ada negara yang bisa dikatakan dikutuk oleh kekayaan sumber daya alamnya sendiri, itu adalah Libya. Meskipun memiliki cadangan minyak terbesar di Afrika, dan ke-10 terbesar di dunia, sekitar sepertiga penduduknya hidup dalam kemiskinan. Banyak orang hidup tanpa akses ke air minum bersih atau sistem pembuangan limbah yang layak. Alasannya sederhana, selama bertahun-tahun, Libya telah hidup dalam peperangan dan korupsi. Negara yang dipersatukan oleh tangan besi Kolonel Gaddafi pertama kali mengalami konflik berdarah yang didukung Inggris yang menggulingkan sang kolonel pada tahun 2011, kemudian terjun ke dalam perang saudara pada tahun 2014. Menurut Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International, Libya berada di peringkat ke-9 dari bawah di antara 180 negara. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling merusak adalah cara oknum korup mengeksploitasi perbedaan nilai tukar antara versi resmi dan versi pasar gelap. Sementara $1 saat ini dapat membeli sekitar 1,4 dinar, nilai tukar pasar gelap mencapai 7 dinar.
Pejabat dan pengusaha yang diberi dolar dengan nilai tukar resmi untuk membeli barang-barang penting dari luar negeri akan mencairkannya secara ilegal dengan nilai tukar pasar gelap, sehingga hanya menyisakan sedikit untuk impor penting. Demikian pula, pedagang minyak dapat memanfaatkan dua nilai tukar yang berbeda untuk menyebabkan negara menerima lebih sedikit dari yang seharusnya diterima untuk minyak mentahnya. Negara ini semakin terjerumus ke dalam kemiskinan dan ketidakstabilan seiring uang minyak menghilang ke rekening bank asing. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling merusak adalah cara oknum korup mengeksploitasi perbedaan nilai tukar antara versi resmi dan versi pasar gelap. Sementara $1 saat ini dapat membeli sekitar 1,4 dinar, nilai tukar pasar gelap mencapai 7 dinar. Pejabat dan pengusaha yang diberi dolar dengan nilai tukar resmi untuk membeli barang-barang penting dari luar negeri akan mencairkannya secara ilegal dengan nilai tukar pasar gelap, sehingga hanya menyisakan sedikit untuk impor penting. Demikian pula, pedagang minyak dapat memanfaatkan dua nilai tukar yang berbeda untuk menyebabkan negara menerima lebih sedikit dari yang seharusnya diterima untuk minyak mentahnya. Negara ini semakin terjerumus ke dalam kemiskinan dan ketidakstabilan seiring uang minyak menghilang ke rekening bank asing. Korupsi merajalela di negara itu di bawah Kolonel Gaddafi. Namun kini, di tengah kekacauan perjuangan militer, korupsi melanda seluruh tanah air. Jika ada negara yang bisa dikatakan dikutuk oleh kekayaan sumber daya alamnya sendiri, itu adalah Libya. Meskipun memiliki cadangan minyak terbesar di Afrika, dan ke-10 terbesar di dunia, sekitar sepertiga penduduknya hidup dalam kemiskinan. Banyak orang hidup tanpa akses ke air minum bersih atau sistem pembuangan limbah yang layak. Alasannya sederhana, selama bertahun-tahun, Libya telah hidup dalam peperongan dan korupsi. Negara yang dipersatukan oleh tangan besi Kolonel Gaddafi pertama kali mengalami konflik berdoroh yang didukung Inggris yang menggulingkan sang kolonel pada tahun 2011, kemudian terjun ke dalam perang saudara pada tahun 2014. Pertempuran saat ini melibatkan kelompok milisi yang bertempur untuk menguasai sumber daya negara, dengan klaim dan bantahan terkait ekstremisme dan terorisme Islam. Milisi didanai dan mengincar kekayaan minyak yang merupakan 95% dari ekspor negara. Seiring dengan kinflok bersenjoto, korupsi juga merajalela. Korupsi merajalela di negara itu di bawah Gaddafi. Namun kini, di tengah kekacauan perebutan kekuasaan militer, korupsi telah meruntuhkan seluruh tatanan negara. Menurut Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International, Libya berada di peringkat ke-9 dari bawah di antara 180 negara. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling merusak adalah cara oknum korup mengeksploitasi perbedaan nilai tukar antara versi resmi dan versi pasar gelap. Sementara $1 saat ini dapat membeli sekitar 1,4 dinar, nilai tukar pasar gelap mencapai 7 dinar. Pejabat dan pengusaha yang diberi dolar dengan nilai tukar resmi untuk membeli barang-barang penting dari luar negeri akan mencairkannya secara ilegal dengan nilai tukar pasar gelap, sehingga hanya menyisakan sedikit untuk impor penting. Demikian pula, pedagang minyak dapat memanfaatkan dua nilai tukar yang berbeda untuk menyebabkan negara menerima lebih sedikit dari yang seharusnya diterima untuk minyak mentahnya. Negara ini semakin terjerumus ke dalam kemiskinan dan ketidakstabilan seiring uang minyak menghilang ke rekening bank asing. Dalam pidatonya minggu ini, Ghassan Salameh, dari misi dukungan PBB di Libya, mengecam budaya impunitas atas tindak pidana yang memungkinkan maraknya korupsi dan penyelundupan manusia. Ia menggambarkan sebuah negara yang sedang mengalami kemerosotan ekonomi, yang diperintah sebagian oleh orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan memegang jabatan resmi yang krusial dan seringkali menguntungkan. Rakyat Libya biasa, katanya, mendambakan perubahan. Pembersihan sistematis terhadap lembaga-lembaga Libya, menyingkirkan mereka yang merusaknya melalui upaya memperkaya diri sendiri secara korup, adalah cara penting untuk memulainya. Pada Agustus tahun 2022, terdapat sekitar 134.787 orang yang mengungsi di dalam negeri Internally Displaced Persons atau IDP akibat kondisi keamanan yang memburuk. Selain itu, banjir besar yang melanda kota Derna pada tahun 2023 menyebabkan lebih dari 30.000 orang kehilangan tempat tinggal. Para pengungsi internal dan mereka yang kehilangan tempat tinggal di Libya menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan hidup. Mereka seringkali tinggal di tempat penampungan sementara atau fasilitas darurat dengan akses terbatas ke layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perawatan kesehatan. Bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka,
tetapi akses yang terbatas dan situasi keamanan yang tidak stabil seringkali menghambat distribusi bantuan secara efektif. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum. Sampai jumpa di segmen berikutnya.